Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, keluarga besar HCC dimanapun berada. Puji Tuhan, kalau tadi sudah mengikuti ibadah 1, 2, dan sekarang kita akan kembali dalam ibadah raya yang ketiga. Kalau ibadah 1, 2, dan 3 mengalami mujizat yang luar biasa, terobosan yang luar biasa, saya percaya di ibadah 3 akan ada hal-hal yang luar biasa, mujizat yang luar biasa yang dialami oleh jemaat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini dengan hati yang sungguh-sungguh, karena kita percaya di mana ada hadirat Tuhan bekerja, di situ ada pemulihan. Di mana ada hadirat Tuhan bekerja, di situ ada kemenangan. Saya mengajak kita untuk satu dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau, Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Betapa kami bangga punya Tuhan yang luar biasa. Betapa kami bangga punya Bapa yang selalu setia dalam hidup kami. Bahkan sampai hari ini kami boleh menikmati kasih Tuhan. Kami boleh menikmati kebaikan Tuhan. Kami percaya semata-mata karena anugerah Tuhan. Itulah yang mendasari rasa syukur kami pada saat ini. Hati kami limpah dengan syukur. Kami akan datang beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau hadir dalam setiap rumah-rumah jemaat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini. Sebab firman-Mu berkata, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir. Kehadiran Tuhan memulihkan setiap jemaat Tuhan. Kehadiran Tuhan membangkitkan semangat mereka. Mereka terus menyala-nyala untuk mencari Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Bahkan semua hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan, kami percaya pengurapan Tuhan memenuhi setiap mereka. Biar semua kami yang melayani maupun setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini diberkati, dikuatkan, menikmati hadirat Tuhan dengan penuh sukacita, keberkatan yang daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami siapkan hati pikiran kami untuk memuji menyembah Engkau dalam nama Yesus. Haleluya. Yang siap memuji menyembah Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Haleluya. Yang percaya kita punya Tuhan yang baik, boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Dia. Dimanapun saudara berada, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Kita punya Tuhan yang baik, kita punya Tuhan yang setia. Haleluya. Yes. Boleh lebih semangat lagi untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari dengan sukacita katakan pujian ini. Ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, Dialah sukacitaku. Come on. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Amin. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal selamanya. Bagi saudara yang sedang di rumah, boleh teriakan haleluya. Haleluya. Yeah, yeah. Mari bersama-sama dengan imanmu katakan, ku naikkan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. Amin. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya. Sebab Dia baik, sebab Dia baik. Dia sungguh baik. Amin. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Kasih-Nya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus.
setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Oh, sebab Dia baik, oh, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya, kasih setianya, kasih setianya. Amin. Selamanya. Boleh berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. 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 Amin Tuhan. Yes, Engkau Tuhan yang baik. Sebab Engkau baik dalam kehidupan kami. Dan sampai selamanya kami mau terus memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami punya Tuhan yang baik. Apapun yang kami alami dalam hidup kami mau tetap berkata, Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biar saat ini Tuhan, kami mau datang di hadapan-Mu untuk mau mengenal-Mu lebih lagi Tuhan. Yes Lord. Roh Kudus bawa kami untuk mendekat padamu, untuk mengenal wajah-Mu Tuhan. Karena itu kerinduan kami. Thank you Jesus, thank you Jesus. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Kami tersanjung, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mari sama-sama katakan pujian ini. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Amin. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Kami mau lebih lagi mengenal Engkau Tuhan. Bawa kami mendekat kepada-Mu, mengenal wajah-Mu Tuhan.
Dan biarkan kami terus menyembah-Mu. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Jadi penyembah-Mu Tuhan, kami sembahkan. Oh Tuhan, oh we worship you Jesus. Ku mau menyembah-Mu, ku mau menyembah-Mu Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan, kami persembahkan seluruh hidup kami. Kami perlukan hadirat-Mu Tuhan, penuhi kami. Sungguh indah Kau. Hanya di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami dapatkan kekuatan yang baru. Hanya di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami dapat pengharapan yang baru. Kami percaya Tuhan, di dalam hadirat-Mu ada kuasa-Mu terjadi, ada mujizat-Mu terjadi. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang bertahta di atas setiap pujian dan penyembahan kami. Dan bila Engkau hadir Tuhan, maka sesuatu terjadi dalam kehidupan kami, dalam setiap aspek kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, ada tubuh yang disembuhkan, ada keterikatan yang terlepaskan, ada hubungan yang dipulihkan, ada bisnis usaha yang dibangkitkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, di dalam hadirat-Mu mujizat terjadi. Thank you Jesus, thank you Jesus. Biar hadirat-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Thank you Jesus. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu
penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari katakan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu penuhi kami Tuhan, penuhiku, amin. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, amin. Dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kami kembali datang di hadapan-Mu saat ini Tuhan, sebab kami percaya Engkau Yesus sumber kekuatan dalam hidup kami. Engkau Yesus sumber damai sejahtera dalam hidup kami. Kami menyadari kami tidak bisa hidup tanpa tuntunan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan kami kembali datang berseru memanggil nama-Mu. Sebab Engkau Allah yang menjawab setiap keluhan kami. Engkau Allah yang menjawab setiap doa-doa kami. Engkau Allah yang menjawab setiap pergumulan kami. Hamba doa di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap jemaat yang menyaksikan tayangan ini, Tuhan yang paling tahu setiap pergumulan mereka, Tuhan yang paling tahu setiap doa-doa dan kerinduan mereka. Hamba doa dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan, yang mengalami masalah diberikan kekuatan bahkan jalan keluar, yang mengalami kesulitan ekonomi, kami percaya Engkau Allah yang sanggup memulihkan mereka. Bahkan jemaat Tuhan yang hari-hari ini membutuhkan pekerjaan yang baru, Tuhan buka jalan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan setiap jemaat Tuhan yang hari-hari ini bergumul untuk pemulihan rumah tangganya, hamba minta di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan bekerja saat ini juga. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan hubungan yang rusak, hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak. Kami minta kuasa Tuhan bekerja, pulihkan dalam nama Yesus. Kalau Engkau sanggup pulihkan keluarga-keluarga yang lain, kami percaya juga setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini, yang butuh pemulihan yang daripada Tuhan, Engkau Allah yang sanggup memulihkan keluarga mereka. Kembalikan cinta kasih mereka yang semula Tuhan, suami istri anak-anak, biar kasih Tuhan akan terus mempersatukan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami juga terus bersyukur untuk gereja ini Tuhan. Kami percaya
percaya gereja ini akan semakin dipakai Tuhan cara luar biasa dengan berbagai hal yang dilakukan untuk penjangkauan jiwa-jiwa Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan pakai setiap hamba-hamba Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan, baik itu lewat saat teduh, doa malam, ibadah raya 1, 2, dan 3. Semua hamba-hamba Tuhan, semua pelayan-pelayan Tuhan yang terlibat diurapi dalam nama Yesus. Kami rindu Tuhan lewat tayangan ini memberkati banyak orang untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan mereka kembali kepada Tuhan, mengaku Yesus Tuhan sebagai juru selamat mereka secara pribadi. Terpujilah namamu Tuhan. Kami juga terus menyerahkan situasi kondisi bangsa dan negara kami Tuhan. Kami hanya pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Terjadi berbagai bencana di mana-mana, banjir di mana-mana, tetapi kami hanya serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, sebab kami percaya semua dalam kendalinya Tuhan. Engkau menguatkan setiap mereka yang mengalami musibah, bencana alam Tuhan, banjir. Kuasa Roh Kudus yang terus menuntun setiap mereka tetap bertahan, mereka tetap kuat, mereka tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka dalam sedetik pun. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah namamu. Kami sungguh bersuka cita saat ini sebab kami percaya Engkau Allah yang mendengar setiap seruan dan doa-doa kami. Terpujilah namamu Bapa. Ini doa syukur dan pengharapan kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ada beberapa penyampaian yang akan kita sampaikan. Yang pertama, saudara, CG itu sudah kembali aktif secara fisikal, saudara. Ayo setiap CG-CG yang ada kembali semangat, saudara, kita berkumpul karena ada sukacita, ada kebahagiaan tersendiri ketika kita berkumpul satu dengan yang lainnya, kita saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Ayo semangat untuk kembali aktif dalam CG masing-masing. Kemudian yang kedua, saudara, Home Couple itu akan kembali hadir pada hari Kamis tanggal 23 Juli jam 7 malam waktu Indonesia Tengah, dan hal ini akan dilayani oleh Raditya Oloan bersama dengan istrinya Joanna, saudara. Ayo mari kita pasangan-pasangan muda atau pasangan yang mungkin usia pernikahannya sudah 10 sampai 20 tahun, kita kembali semangat untuk ikut Home Couple karena temanya ini sangat menarik, saudara, itu rasa aman dalam pernikahan. Ya, mungkin Bapak Ibu rindu pernikahan tetap aman sekalipun usia pernikahan sudah tua, apalagi pasangan muda. Ayo kita kembali semangat untuk mengikuti Home Couple ini pada hari Kamis tanggal 23 Juli jam 7 malam, bahkan ada sesi tanya jawab. Nah, kesempatan ini Bapak Ibu boleh mengajukan setiap pertanyaan-pertanyaan yang mungkin selama ini menjadi pertanyaan yang belum ada jawabannya. Kesempatan ini kita akan sama-sama diskusi satu dengan yang lainnya sehingga pernikahan kita itu tetap ada rasa aman, ya. Oke, hanya itu saja penyampaian dari kami. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya rindu kembali mengajak kita melihat dalam Markus 10 ayat 47 hingga ayatnya yang ke-48. Demikian firman Tuhan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Saudara yang terkasih dalam Tuhan, cerita ini bukan cerita yang asing buat kita. Ini adalah cerita seorang pengemis, yaitu namanya Bartimeus yang buta. Saudara, ini jelas sekali. Ketika dia mendengar Yesus ada pada saat itu, firman Tuhan mencatat bahwa dia itu berseru. Nah, saat dia berseru, memanggil nama Tuhan, rupanya ada orang yang menegur dia untuk diam. Tetapi kita perhatikan firman Tuhan katakan, pada saat orang menegurnya untuk diam, firman Tuhan mencatat semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mau katakan, setiap orang yang lapar dan haus akan Tuhan,
sekalipun mengalami yang namanya tekanan, banyak masalah, dia mengalami sakit saudara, itu tidak akan menghentikan langkahnya untuk bertemu dengan Tuhan. Tidak akan pernah menghentikan langkahnya untuk mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Karena apa? Ada dorongan dari dalam. Berbagai masalah yang dihadapi, tetapi tekanan masalah itu tidak akan membuatnya untuk berhenti mencari Tuhan. Seperti yang dialami oleh Bartimeus yang buta, dia mengalami tekanan dari banyak orang, tetapi karena ada kerinduannya, ada rasa lapar dan haus akan Tuhan saudara, dia tetap mau bertemu dengan Tuhan. Bahkan akhir ceritanya Bartimeus ini mengalami kesembuhan yang luar biasa yang daripada Tuhan sendiri. Saudara, orang yang lapar itu makanan apa saja pasti dia mau. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, siapapun yang menyampaikan firman Tuhan, entahkah dia masih muda, entahkah dia mungkin menurut kita ya dia orang yang biasa-biasa saja, tetapi ketika ada rasa lapar dan haus akan firman Tuhan saudara, kita akan tetap mendengarkan, kita tetap akan menikmati firman Tuhan itu karena kita tahu firman Tuhan itu sebagai kebenaran yang akan membangun iman kita kepada Tuhan. Siapapun yang WL saudara, kita tetap akan antusias karena memang ada rasa lapar dan haus akan hadirat Tuhan. Ada lapar dan haus akan firman Tuhan. Kita akan terus menikmati semua ibadah yang kita lakukan. Saudara, ayo kembalikan semangat lapar dan haus akan Tuhan. Nah saat ini saudara, kita akan kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh gembala kita. Mari semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Rasa lapar dan haus akan Tuhan, akan firman Tuhan itu terus ada di hati setiap kita. Sehingga ketika kebenaran firman disampaikan, ada sesuatu hal yang luar biasa yang bisa kita nikmati. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita kembali memuji, menyembah Tuhan yang luar biasa. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadiratmu, hadiratmu penuhi kami Tuhan, penuhiku, amin. Hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, amin. Dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu yang luar biasa. Kami percaya dalam hadirat-Mu sesuatu terjadi. Terima kasih Bapa. Sesaat lagi kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu menerangi setiap langkah kami, menuntun kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, biar Roh Kudus membukakan mata, telinga dan hati kami, agar kami bukan hanya mendengarkan firman-Mu, tetapi dapat melakukannya dan menghidupinya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami siap dengar firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, Shalom, selamat hari Minggu untuk semua keluarga HCC dimanapun saudara berada. Saya bersyukur kita semua tetap sehat, tetap diberkati, tetap bahagia di dalam Tuhan. Puji Tuhan, sebelum kita akan mulai mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita buka hati kita, mari kita buka seluruh kehidupan kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang akan mengubahkan kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih, bersyukur buat kesempatan yang baik, untuk hari yang baik, kami diberkati, ditolong Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih untuk pujian, penyembahan, untuk hadirat-Mu, dan terima kasih untuk setiap persembahan daripada jemaat-Mu bagi gereja Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sebab Tuhan Yesus baik. Dan ini saat kami buka hati kami dan kehidupan kami untuk terima firman-Mu yang tidak hanya kami dengar, tapi kami melakukannya dalam hidup kami sehari-hari, di rumah kami, dimanapun kami berada, agar nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih urapi hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan. Dan nama berdoa, selama firman Tuhan disampaikan, dimanapun kami berada, Roh Kudus bekerja dengan ajaib, Roh Kudus bekerja dengan dahsyat, menjamah, mengubahkan, mengurapi kami semua. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami siap dengar firman. Mari semua sama-sama katakan amin. Nah, puji Tuhan saudara, ini adalah minggu yang terakhir kita beribadah secara online, dan mulai minggu depan kita akan beribadah secara fisikal. Kita akan beribadah di gedung gereja kita bersama-sama di 3 jam ibadah. Tetapi juga di saat yang sama, saudara semua dimanapun saudara berada, mungkin saudara sedang sakit, saudara dalam kelemahan tubuh, saudara mungkin belum ingin beribadah di gedung gereja karena keterbatasan dalam beberapa hal, saudara tetap bisa beribadah bersama dengan kami secara online di rumah saudara masing-masing. Jadi saudara akan bisa lihat di YouTube dan juga di Facebook daripada gereja kita. Di waktu yang sama kami akan live streaming ke handphone saudara masing-masing, ke smart TV saudara masing-masing, ke channel YouTube dan Facebook yang gereja punya, sehingga saudara tetap bisa beribadah bersama-sama dengan kami. Puji Tuhan saudaraku, Tuhan Yesus baik dan luar biasa. Saya bersyukur bahwa di sepanjang bulan-bulan di mana kita beribadah secara online ini, saya melihat bagaimana campur tangan Tuhan, bagaimana pertolongan Tuhan yang luar biasa. Nah, di minggu yang kemarin saya beribadah di Luwuk bersama dengan keluarga HCC yang ada di Luwuk. Kebetulan mereka sudah mulai beribadah secara fisikal di gedung ibadah mereka. Dan saya melihat ada sebuah pertumbuhan, ada sebuah semangat yang luar biasa. Mereka beribadah bersama-sama, memuji, menyembah Tuhan. Tentunya dengan protokol kesehatan yang disiapkan dan dilakukan dengan baik, saudara. Saya mewajibkan semua yang beribadah, semua yang melayani, termasuk saya berkhotbah, wajib menggunakan masker, saudara. Nah, sekarang kenapa saya nggak pakai masker? Karena kita masih online gitu ya. Karena tidak ada jemaat yang di depan saya secara langsung, saudara. Nah, dan saya melihat ada pertumbuhan yang baik jemaat yang ada di Luwuk. Nah, beberapa hari yang lalu kami juga dengan para pemimpin, kami staff, kami meeting bersama, mengevaluasi semua yang kita lalui selama kurang lebih 3 bulan lebih ini kita beribadah secara online. Dan kami bersyukur saudara bahwa dari database jemaat kita mengalami pertumbuhan yang signifikan gitu ya, pertambahan jemaat yang luar biasa, baik secara offline, jemaat yang ada di Palu maupun jemaat yang ada di Luwuk, tapi juga jemaat secara online yang bergabung bersama-sama dengan kita. Di youth juga ada, di family ada. Dan saya senang dengan apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Justru di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah keadaan yang sulit ini, seperti saya saksikan minggu lalu, bukan hanya kita diberkati secara keuangan juga, Tuhan mencukupkan kebutuhan kita, saudara, tapi juga Tuhan menolong kita, memberkati kita dengan jiwa-jiwa yang Tuhan bawa ke rumah ini. Wow, saya bersyukur ada connect group baru yang juga akan segera dibuka, saudaraku. Dan saya bersyukur itu semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, bukan karena kehebatan kita, kemampuan kita, tapi semua karena Tuhan yang luar biasa. Nah, saudara, minggu ini saya akan melanjutkan kembali pelajaran kita bersama dari minggu yang kemarin. Kita sedang membahas sebuah tema, heirs, ahli waris, saudara. Itu adalah singkatan daripada value, nilai gereja kita yang kita bangun bersama-sama, nilai yang kita hidupi, yang kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari.
bukan hanya dalam pelayanan, bukan hanya dalam gereja, tapi terutama itu dihidupi di marketplace kita, di dunia kerja kita, di dunia bisnis kita, terutama di tengah-tengah keluarga kita, sebagai suami, sebagai istri, sebagai papa dan mama, sebagai anak-anak, sebagai kakak, sebagai adik, dan dimanapun kita berada. Saya berdoa agar kelima value dan nilai dalam gereja ini yang kita beri singkatan HAIRS, saudara bisa lihat di layar ini, gitu ya, yang dimulai dari H yaitu holiness, yang kita udah bahas minggu yang lalu ada excellent, intimacy, relevant, dan selfless. Nah, hari ini kita sampai pada bagian yang kedua. Kita akan belajar tentang excellent. Ya, excellent. Mari kita lihat sama-sama kitab Roma 8 ayat yang ke-17. Ini ayat dasar kita. Roma 8 ayat yang ke-17. Dan jika kita adalah anak, kita semua adalah anak-anak Tuhan, oleh karena iman kepada Yesus Kristus, kita menjadi anak Bapa. Maka kita juga adalah ahli waris, katakan amin. Saudara dan saya adalah ahli waris. Maka kita ahli waris, maksudnya adalah orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Orang yang berhak menerima janji. Saya dan saudara adalah ahli waris. Kita adalah anaknya karena iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Maka banggalah saudara bahwa saudara menjadi ahli waris, menerima bagian yang terbaik. Tapi menjadi ahli waris bukan hanya berharap pada janji, pada berkat, kepada hak yang akan kita terima. Tapi saudara harus tahu bahwa sebagai ahli waris, kita juga harus hidup sebagai ahli waris juga. Bukan hanya menerima berkatnya, tapi hidup sebagai ahli waris. Nah, minggu lalu kita udah belajar bagaimana kita hidup di dalam kekudusan. Dan saya percaya jemaat Tuhan semua menangkap pesan ini dan mengerti dengan sangat jelas. Dan saya berdoa saudara melakukannya, hidup dalam kekudusan. Nah, selanjutnya sebagai ahli waris kita harus hidup apa saudara? Excellent. Apa itu excellent? Berarti luar biasa. Excellent, lakukan yang terbaik saudaraku, bukan yang biasa-biasa. Nah, kenapa nilai excellent ini kita perlu belajar dan kita harus hidupi di rumah ini saudaraku. Nah, apa itu excellent? Mari kita lihat Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-23. Kolose pasal 3 ayat 23 bilang gini, apapun juga yang kamu perbuat, ya, apapun juga yang kamu perbuat, apa saja yang saudara perbuat, pekerjaan saudara, bisnis saudara, pelayanan saudara, apapun itu saudara. Jadi ini nggak hanya berbicara mengenai ministry, mengenai pelayanan, mengenai ada di mimbar, mengenai ada di gereja. Tapi ini berbicara seluruh aspek kehidupan saudara. Di marketplace, di komunitas, yang di sekolah, yang di kampus, yang ada di rumah terutama. Nah, apapun juga dikatakan ya. Perbuatlah dengan segenap hatimu. Perbuatlah dengan excellent. Segenap hatimu yang terbaik, yang luar biasa. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi apapun yang kita lakukan baik di rumah, di tempat kerja, di kampus, di sekolah, di marketplace, di bisnis kita, di komunitas kita, di pergaulan kita, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Berarti kita melakukannya dengan excellent, dengan luar biasa, lakukan dengan terbaik. Waktu kita ada di rumah sebagai suami, jadilah suami yang terbaik. Jadilah suami yang excellent. Jadilah istri yang excellent. Menjadi istri yang terbaik. Menjadi istri yang luar biasa. Menjadi orang tua yang excellent. Di dunia bisnis, jadi staff, jadi karyawan, jadi manajer, jadi bos, jadi CEO yang excellent. Mahasiswa yang excellent. Pelajar yang excellent. Jadi nggak hanya di gereja, tapi di dunia nyata, di hidup kita sehari-hari, kita harus juga menghidupi nilai ini. Menjadi pribadi yang terbaik. Menjadi pribadi yang luar biasa. Nah, kenapa kita harus excellent, saudara?
Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-16 ini jawabannya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang. Terangmu bercahaya di depan semua orang. Supaya apa, saudara? Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Jadi waktu mereka melihat perbuatan saudara yang baik, yang luar biasa, yang sangat dahsyat itu, bukan untuk kesombongan kita. Nah, ini perbedaannya. Excellent itu bukan untuk kesombongan kita, bukan supaya kita dipuji dan dipuja, jempolnya bukan untuk kita, tetapi untuk Tuhan. Nah, ini perbedaannya. Karena banyak orang menjadi pribadi yang excellent supaya dia dipuji. Supaya semua pujian, semua tepuk tangan, semua jempol itu untuk dia. Nah, tapi nilai yang kita mau hidupi hari ini sebagai jemaat pribadi yang excellent, itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Nah, ini jawabannya. Kenapa kita mesti belajar jadi excellent? Penting sekali. Saya ingin saudara sebagai seorang anak, sebagai seorang orang tua, sebagai papa dan mama, sebagai istri, sebagai suami, sebagai pekerja, sebagai businessman, sebagai orang yang ada di marketplace, ada di kampus, di sekolah, saudara harus berusaha menjadi pribadi yang excellent, pribadi yang luar biasa, bukan supaya saudara dipuji, bukan, tapi supaya terang Kristus yang dalam hidup saudara itu dapat dilihat oleh orang. Mereka bisa melihat bahwa wow, benar dia orang yang luar biasa. Oh, dia orang yang betul-betul. Kalau kita lihat di statusnya di Facebook, statusnya di Instagram, oh dia ada di gereja, dia melayani. Dan itu benar, dia orang yang juga benar-benar hidup sesuai dengan apa yang dia percayai. Di kampus, di sekolah, di rumah, di tempat kerja, dia tetap jadi pribadi yang sama. Jangan sampai orang melihat kita pribadi yang rohani di dalam pelayanan, di dalam gereja. Tapi mereka melihat pribadi yang berbeda waktu mereka bertemu di hari yang lain, saudaraku. Sebab itu, excellent selalu mengarahkan semua pujian itu hanya untuk Tuhan. Supaya Tuhan yang dipermuliakan, bukan kita. Supaya Tuhan yang dipuji, bukan kita. Nah, ini excellent yang berbeda antara di dalam Tuhan dan di luar Tuhan. Di dalam Tuhan kita berusaha menjadi excellent supaya terang Kristus nyata, kehidupan Yesus nyata, dapat dilihat, dirasakan oleh orang-orang di rumah kita, oleh orang-orang di kantor kita, di perusahaan kita, oleh staf kita, oleh teman-teman di kampus, teman-teman di sekolah, oleh orang-orang di sekeliling komunitas. Kita dapat melihat Kristus yang nyata di hidup kita dan mereka dapat mempermuliakan Bapa di surga. Nah, saudara, apa sih excellent itu, saudara? Excellent adalah membuat sesuatu yang terbaik dari apa yang sudah ada di tangan kita. Apa yang ada di tangan saudara hari ini. Bisnis saudara, karir saudara, maka kita akan melakukannya, membuat sesuatu yang terbaik dari apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Sebagai seorang suami, saya dipercayakan istri dan 2 orang anak. Maka saya harus membuat apa yang Tuhan percayakan itu menjadi yang terbaik. Saya mesti mengusahakan yang terbaik. Saya dipercayakan Tuhan untuk mengembalakan gereja ini. Diberi kasih karunia oleh Tuhan menjadi penilik, bukan pemilik gereja ini. Saya bukan pemilik HCC. HCC itu adalah milik Tuhan, bukan milik saya. Semua aset yang ada itu milik Tuhan, bukan milik saya. Saya hanya dipercaya sebagai penilik. Sebab itu saudara harus yakin bahwa semua aset ini, semua rekening gereja, keuangan gereja, itu tidak ada satupun memakai nama saya. Karena itu semua adalah milik daripada pekerjaan Tuhan. Saya hanya dipercaya sebagai seorang penilik. Sebab itu
Tuhan percayakan ini kepada saya harus berusaha melakukan yang terbaik. Bisnis saudara hari ini, pekerjaan saudara hari ini, karir saudara hari ini, itu pun sesuatu yang Tuhan percayakan di tangan saudara, yang saudara harus melakukan sesuatu yang terbaik di situ. Maka saudara sedang menghidupi nilai ini, excellent. Nggak hanya di gereja, tapi di tempat kerja saudara. Apa jabatan yang diberikan? Apa bisnis yang dipercayakan kepada saudara? Lakukanlah yang terbaik di situ. Usahakanlah yang terbaik di situ. Agar apa? Agar nama Tuhan dipermuliakan. Excellent adalah memiliki kualitas yang tinggi, di atas rata-rata, bermutu tinggi, unggul dan luar biasa. Itu excellent. Berarti kita melakukan segala sesuatu dengan kualitas yang tinggi, dengan bermutu tinggi, unggul dan luar biasa. Berarti waktu kita melayani dengan sungguh-sungguh, berikan yang terbaik. Saya selalu berusaha dalam pelayanan ini memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan, untuk jemaat Tuhan. Kita selalu berusaha dengan segala kemampuan kita untuk lakukan yang excellent, yang terbaik. Demikian juga dengan keluarga kita. Mari berikan yang terbaik. Dalam bisnis, dalam karir kita, hasilkanlah sesuatu yang berkualitas, bermutu tinggi, unggul dan luar biasa. Nah, excellent adalah bukan soal be the best, tapi be your best. Excellent bukan hanya melakukan yang terbaik, tapi menjadikan diri saudara menjadi pribadi yang terbaik. Nah, saya berdoa saudara agar nilai ini kita hidupi dalam hidup kita sehari-hari. Waduh Pak, kayaknya terlalu sempurna ya. No, bukan. Excellent gak bicara mengenai kesempurnaan. Excellent gak berbicara mengenai hidup yang sudah benar-benar perfect, sempurna. Bukan. Kita masih punya kelemahan, kita masih punya kekurangan, tapi kita punya sebuah semangat untuk berusaha melakukan dan memberikan yang terbaik. Mari kita lihat Yohanes 3 ayat yang ke-16. Sebuah contoh yang luar biasa yang Tuhan lakukan secara excellent. Dan di sini kita akan menemukan 2 poin tentang excellent yang kita pelajari. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Mari saya akan membaca buat kita semua. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa tindakan Bapa yang excellent? Waktu dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, anak satu-satunya, anak yang tunggal, dia korbankan, dia berikan kepada kita semua. Dasarnya apa? Kasih. Karena begitu besar kasih Allah. Nah, ini perbedaan yang kedua lagi. Antara excellent dalam Tuhan dan di luar Tuhan. Kalau tadi perbedaan yang pertama adalah excellent di luar Tuhan, selalu pujiannya tertuju buat dia. Tepuk tangannya untuk dia, jempolnya untuk dia. Tapi dalam Tuhan kita excellent supaya nama Tuhan dipermuliakan. Nah, yang kedua, excellent di dalam Tuhan itu adalah dilandasi, didasari karena kasih. Sesuatu yang dimulai, sesuatu yang didasari dan dilakukan karena kasih. Wow, itu pasti luar biasa hasilnya. Karena lahir dari kasih. Nah, Bapa itu excellent. Dia berikan anak tunggalnya satu-satunya. Berarti excellent itu yang pertama berbicara mengenai sacrifice, bicara mengenai korban. Menjadi pribadi yang excellent berarti kita mau berkorban. Nah, bila kita mau jadi ahli waris, jadi heirs tadi, berarti kita harus hidup secara excellent. Hidup secara excellent bukan berarti sempurna tanpa salah, bukan. Tapi kita mau belajar berkorban.
Menjadi excellent itu nggak terjadi otomatis tiba-tiba langsung terjadi, tidak. Ada sebuah proses di dalamnya untuk kita mau berkorban. Tidak ada excellent tanpa sebuah pengorbanan. Karena tadi Alkitab bilang, karena Bapa begitu mengasihi kita, Dia mengaruniakan, mengorbankan anaknya, itulah excellent-nya Dia. Nah, kita mau belajar dari Bapa kita, Dia excellent, maka Dia mau berkorban. Nah, saudara, bila engkau mau excellent di dalam pelayananmu, maka engkau harus mau berkorban. Berkorban waktu, tenaga, pikiran, uang. Itu pengorbanan saudara. Saya bersyukur, saya punya banyak leaders, volunteers di gereja ini yang berkorban banyak hal. Melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Melayani bukan karena persembahan kasih, tapi melayani karena cinta sama Tuhan. Saya melayani karena ini mesbah syukur saya sama Tuhan. Itulah orang-orang yang excellent. Sudah memberikan persembahan, berkorban bagi pekerjaan Tuhan, di diakonia, kembalikan milik Tuhan. Sudah excellent dalam memberi, sudah mau berkorban bagi orang lain, bagi pekerjaan Tuhan. Nah, excellent juga di tengah-tengah keluarga. Sebagai seorang suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak. Di situ juga ada korban yang harus kita berikan. Bahkan mungkin korban perasaan. Yang dulunya ngurus diri sendiri, sekarang harus urus suami, urus anak. Terkadang untuk kita jadi orang tua ada banyak hal yang terbatas. Ada beberapa hal yang kita nggak seperti dulu lagi. Itulah pengorbanan kita. Ada konflik yang terjadi. Saya tahu menjadi seorang suami yang excellent, jadi seorang istri yang excellent itu bukan hal yang mudah. Menjadi orang tua yang excellent itu juga bukan perkara yang mudah. Tapi bagi saya gini, saudara nggak boleh menyerah dengan hal itu. Saya tahu nggak mudah untuk kita menjadi pribadi yang excellent di tengah bisnis kita, di tengah karir kita. Disitulah butuh pengorbanan. Pengorbanan waktu kita dipandang sebelah mata, pengorbanan waktu kita dihina, kita diejek, kita direndahkan, kita nggak dianggap, nama baik kita dihancurkan, apa yang kita bangun direbut, dihancurkan. Itulah pengorbanan kita, itulah sacrifice kita untuk terus menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Waktu kita pengen excellent, tentunya ada sebuah pengorbanan di situ. Jadi seorang suami, jadi seorang papa itu bukan perkara yang mudah. Tapi mari izinkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita untuk terus proses kita. Kadang-kadang ada konflik, ya kadang-kadang dibutuhkan, oh saya yang benar, dia yang salah. Tapi dibutuhkan sebuah sacrifice, korban untuk mungkin kita nggak salah. Tapi kita mesti berani untuk bilang, maafkan saya. Saya mau cerita sedikit tentang beberapa waktu yang lalu, anak-anak kids kita ikut acara Alaka Zoom di ICC Bandung selama 2 hari. Saya mendampingi kedua orang anak saya dengan istri saya untuk mereka ikuti acara itu, dan beberapa guru sekolah minggu kita juga menjadi pembina atau pembimbing, konselor di acara itu. Nah, memang saya tahu ada bagian di mana kami orang tua akan dilibatkan dalam acara itu, tapi saya tidak tahu rundown-nya. Di menit keberapa, di jam keberapa, di momen apa kami harus ada bersama dengan orang tua. Nah, singkat cerita pada hari yang terakhir, saya mengerti apa yang dibahas selama 2 hari itu, apa yang diajarkan, nilai-nilai yang dibangun buat anak-anak kita. Yaitu tentang bagaimana mereka tidak berbicara yang kasar, tidak berbicara yang tidak baik gitu loh saudara. Nah, jadi di hari terakhir, waktu itu sudah agak malam, dan waktu itu saya harus pergi melayani jemaat, harus pergi mengunjungi jemaat karena di gereja ini saya memandang penting nilai sebuah keluarga, dan saya selalu senang dan bahagia bila ada keluarga yang wedding anniversary gitu ya, mereka ulang tahun pernikahan. Saya dan istri saya berusaha untuk datang hadir di tengah-tengah keluarga untuk berdoa bagi setiap keluarga yang merayakan hari pernikahan mereka, karena saya tahu bahwa tidak mudah untuk mengalami pernikahan yang bahagia, itu sebuah proses yang berat. Jadi setiap ulang tahun itu bagi saya sebuah pencapaian yang luar biasa, dan saya bersyukur dan mau berdoa sama-sama dengan mereka dan merayakan apa yang menjadi kebahagiaan mereka, karena saya selalu bilang gini bahwa kebahagiaan kita adalah sebuah legacy bagi generasi, bagi orang lain, bagi anak-anak kita. Nah, akhirnya saya dengan sangat terpaksa harus meninggalkan kedua anak saya melanjutkan acara itu tanpa ada saya.
Karena saya tunggu-tunggu loh, kenapa ini orang tua nggak dipanggil-panggil kan? Nah akhirnya saya pergi dengan istri saya. Nah di tengah jalan saudara, tiba-tiba saya ditelepon sama anak saya, bilang, Dedi, ini kita disuruh panggil orang tua. Waduh, waktunya udah nggak mungkin lagi kami kembali dan nggak mungkin panitia menunggu kami gitu ya. Akhirnya malam itu dengan sangat sedih, saya tahu kami berdua kehilangan momen untuk bisa doa dengan anak-anak kami gitu ya. Pulang dari acara itu saya bilang sama istri saya, kita mesti ketemu sama anak-anak kita untuk share sama mereka dan berdoa bersama-sama dengan mereka. Tapi malam itu momennya kami nggak dapat karena pulang udah capek dan akhirnya kami tidur. Nah, besok malamnya, saudara, sebelum tidur saya biasa berdoa dengan anak-anak saya dan saya panggil mereka berdua dan dengan istri saya. Lalu di tempat tidur saya pegang tangan mereka dan saya bilang gini, saudara, sama anak-anak saya, ini salah satu sacrifice gitu ya, sebagai orang tua. Kita punya otoritas, kita punya kuasa, kita punya wibawa. Tapi saya percaya kalau kita ingin anak-anak kita menjadi excellent, kita ingin pernikahan keluarga kita jadi excellent, maka ada sacrifice di dalamnya, ada pengorbanan juga di dalamnya. Dan saya tahu ini sacrifice kami sebagai orang tua. Saya dan istri saya merangkul anak-anak kami dan kami mesti bilang gini, Mami sama Dedi minta maaf gitu, karena kemarin kami tidak ada bersama-sama dengan kalian waktu kalian harusnya ada bersama-sama dengan kami, kita berdoa bersama-sama. Nah saudara, saya merasakan sekali bahwa Roh Kudus hadir, saya merasakan kasih Tuhan mengalir, karena saya tahu gini bahwa waktu kita pengen yang terbaik, lahir dari hati yang mengasihi, Tuhan hadir di situ, saudara. Dan anak saya yang paling bungsu itu Given, itu dia nangis langsung. Terus saya bilang sama mereka dua, jadi Mami minta maaf, kalau mungkin selama ini dalam keadaan emosi, seringkali keluar kata-kata yang kasar, kata-kata yang menyakitkan hati kalian, saudara. Dan anak saya yang paling bungsu itu nangis luar biasa. Anak saya yang pertama juga nangis. Dan saya tahu itu Tuhan sedang pulihkan kami dengan kasih Tuhan yang luar biasa. Saya merangkul mereka dan saya tahu mungkin banyak perkataan saya yang melukai mereka. Banyak perkataan dari istri saya mungkin yang menjadi luka di hati mereka tanpa kami sadari. Kadang-kadang tanpa kami sengaja kami melakukannya dan itu melukai hati mereka. Dan kami harus jujur sebagai orang tua mengakuinya bahwa kami salah. Kami harus minta maaf dengan mereka. Dan saya bilang gini kepada saudara, waktu seorang papa datang minta maaf kepada anak-anaknya, itu tidak mengurangi kewibawaan kita. Tapi justru itu sedang membangun respect dan rasa hormat mereka kepada kita sebagai orang tua. Dan saya merasakan kasih Tuhan memulihkan keadaan kami dan kasih Tuhan itu sangat kuat menjamah kami saat itu. Dan saya bersyukur saudara bahwa itulah sacrifice. Waktu kita ingin membangun sebuah keluarga yang excellent, maka kita harus mau berkorban. Sebagai suami, sebagai istri, saudara, kadang-kadang kita juga mungkin harus, saya nggak salah, dia yang salah gitu ya. Tapi itu dibutuhkan sacrifice untuk kita mungkin lebih dulu minta maaf. Mungkin lebih dulu untuk merendahkan hati kita, saudaraku. Sebab itu saya selalu mengulang-ulang kalimat ini. Bahagiakanlah keluargamu, maka hidupmu akan bahagia di dalam Tuhan. Yang pertama, sacrifice berarti kita mau, excellent berarti kita mau sacrifice. Excellent berarti kita mau berkorban seperti apa yang Bapa lakukan. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah saudara, dari Yohanes 3 ayat yang ke-16, waktu Bapa melakukan yang excellent, mengorbankan anaknya, mengaruniakan anaknya. Yang kedua adalah, dari Yesus yang tak terbatas, pribadi yang penuh kuasa yang luar biasa, dia mau berubah menjadi terbatas. Lihat ya, Yesus waktu dia excellent, dia mau berubah dari yang tak terbatas menjadi terbatas. Menjadi bayi mungil yang tak berdaya, lahir di Bethlehem dari keluarga yang sederhana. Bukan di istana megah, di tempat tidur yang mewah, tapi di kandang binatang. Dari keluarga biasa, dia mau berubah dari yang tak terbatas menjadi terbatas. Demi apa? Karena dia memberikan yang terbaik, yang excellent. Excellent bukan hanya berbicara mengenai mau berkorban, tapi juga mau berubah. Katakan dengan saya, 2, 3, mau berubah. Excellent berarti kita mau berubah. Bukan hanya mau berkorban, tapi juga mau berubah. Kita
kita mau berubah jadi suami yang lebih baik, jadi istri yang lebih baik, menjadi orang tua yang lebih baik, menjadi anak-anak yang lebih baik, jadi karyawan yang lebih baik, jadi bisnismen yang lebih baik, jadi manajer yang lebih baik, menjadi pelayan Tuhan yang lebih baik, jadi hamba Tuhan yang lebih baik. Tetapi untuk menjadi lebih baik, menjadi excellent, harus mau berubah. Karena kalau nggak mau berubah, ya nggak bisa. Kita nggak bisa mengharapkan hasil yang luar biasa, tapi kita nggak mau berubah. Nggak bisa. Seringkali ini yang saya dapati. Kita hanya mau berharap hasil yang excellent. Kita berharap seluruh hidup kita excellent. Kita berharap pasangan kita harus excellent. Istri kita harus excellent. Suami kita harus excellent. Kita berharap, wah banyak pasangan, saya pengen nanti punya suami yang terbaik, yang luar biasa. Punya istri yang terbaik. Kita pengen punya anak-anak yang excellent. Pengen punya bisnis, karir yang excellent. Saya pengen punya pelayanan yang excellent. Nggak ada yang salah dengan semua keinginan kita untuk punya yang excellent. Tapi tahukah saudara, untuk memiliki semua yang excellent itu harus dimulai dari kita menjadi pribadi yang excellent dulu. Nah, kita seringkali mau yang di luar sana hasilnya excellent, keluarga yang excellent, pasangan yang excellent, istri yang excellent, suami yang excellent, semua excellent. Tapi kita lupa bahwa untuk mendapatkan hasil yang excellent itu harus dimulai dulu dari kita. Kita mau nggak berubah jadi pribadi yang excellent dulu? Masa kita berharap punya bisnis yang excellent, tapi kita sebagai bisnismen mengerjakannya tidak excellent? Kita pengen punya karir yang excellent, yang terbaik, yang luar biasa. Tapi kita dalam bekerja, kita biasa-biasa saja. Kita nggak excellent, tapi berharap yang excellent. Nggak bisa. Sebuah pepatah bilang begini, hanya orang gila yang mengharapkan hasil yang berbeda, tapi masih melakukan hal yang sama. Cara kerja saudara masih sama, nggak ada yang berubah, tapi sudah berharap bahwa hasilnya excellent. Nggak bisa. Saudara harus bekerja dengan excellent, maka karirmu akan excellent. Saudara berbisnis dengan excellent, mengorbankan waktu, tenagamu, bekerja dengan sungguh-sungguh, berusaha dengan sungguh-sungguh, maka hasilnya nanti bisnismu akan excellent. Jangan hanya berharap punya istri yang excellent. Saudara mau nggak jadi suami yang excellent dulu? Jangan hanya berharap pengen punya suami yang excellent. Masalahnya sudah jadi istri udah excellent nggak? Jadi semuanya itu dimulai dari diri kita dulu. Nggak usah membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Wah, bisnis dia excellent ya. Wow, karir dia excellent ya. Wow, dia punya istri excellent ya. Wow, kamu harus jadi kayak dia gitu kan. Kamu harus jadi kayak suaminya itu tuh, kayak begitu tuh, excellent itu yang luar biasa. Jangan. Nggak usah nunjuk dan berharap orang lain excellent. Mari mulai dari diri saudara. Saya harus mulai dari diri saya dulu. Kalau saya berharap pelayanan saya ini akan jadi excellent, HCC akan jadi yang terbaik, maka itu harus mulai dari diri saya dulu. Kalau saya berharap bahwa istri saya akan jadi istri yang terbaik, yang excellent, saya harus mulai untuk menjadi seorang suami yang excellent. Tuntutan tidak menghasilkan perubahan. Sekali lagi ingat baik-baik, tuntutan tidak selalu menghasilkan sebuah perubahan. Tapi kasih yang tulus selalu akan membawa kita pada sebuah perubahan yang baik. Sebab itu untuk jadi excellent itu lahir dari kasih. Karena begitu besar kasih Allah. Tanpa kasih kita tidak akan mau jadi suami yang excellent, jadi istri yang excellent. Karena tanpa kasih kita hanya akan menuntut mereka. Menuntut istri, menuntut suami, menuntut orang tua, menuntut semua orang di sekitar kita harus excellent. Padahal kita nggak mau jadi pribadi yang excellent. Jadi excellent itu harus mulai dari diri kita dulu. Bukan orang lain, tapi diri kita dulu.
Jadi para suami, para istri, para keluarga yang saya kasihi, mari mulai dari diri kita. Terus saya pengen istri saya jadi istri yang excellent, ya saya harus belajar mulai dari diri saya dulu. Jadi excellent, saya dulu yang harus berubah. Terus saya pengen anak-anak saya jadi anak-anak yang excellent, maka saya nggak bisa menuntut mereka dengan aturan-aturan. Kamu harus begini, nggak bisa. Saya dulu harus mau berubah. Dari saya dulu, dia excellent, maka anak-anak saya pasti berubah. Anak-anak saya pasti berubah, istri saya pasti berubah. Jadi semuanya akan mulai dari diri kita. Kita dulu yang harus berubah jadi excellent, maka hasilnya itu pasti akan excellent. Nah, ini yang penting. Jangan paksa orang lain, jangan paksa istri kita, suami kita, orang tua kita, anak-anak kita, siapapun mereka, staf kita, orang-orang di tempat kerja kita, teman-teman, sahabat kita untuk excellent. Tapi mulailah dari diri kita dulu yang harus excellent. Jadi perubahan itu dimulai dari diri kita. Memang perubahan butuh sebuah perjuangan. Perubahan butuh sebuah perjuangan. Jadi istri, jadi suami, orang tua, jadi anak, jadi karyawan, bisnismen yang excellent, pelayan Tuhan yang excellent, itu butuh perjuangan dan itu tidak mudah. Tapi ingin dengan baik-baik saudara, jangan menyerah. Jangan menyerah hari ini. Mungkin kau berkata, waduh Pak, keluarga saya hari ini tuh jauh dari excellent, berantakan. Hubungan kami nih nggak baik. Mungkin saudara dengarkan khotbah ini mulai menyadari gini bahwa, aduh saya ini belum jadi suami yang baik. Saya ini mungkin beberapa di atas saudara mulai merasa, aduh saya gagal ya. Bisnis dari saya hari ini semuanya gagal. Mungkin kau juga melihat bahwa keadaan keluarga saya hari ini, aduh jangankan excellent, mau jadi biasa-biasa aja udah jauh sekali. Kau juga mungkin merasa hubunganmu berantakan, anak-anakmu, aduh kok jadi kayak gini hidupnya mereka. Saya bilang gini kepada saudara, mungkin apa yang kau jalani hari ini mungkin belum excellent. Karirmu, bisnismu, semuanya rasanya jauh dari sempurna. Dengarkan baik, excellent bukan berbicara mengenai kesempurnaan, bukan. Tapi waktu hati kita mau berubah dan mau berkorban, maka kita akan lihat yang mungkin belum berubah hari ini akan berubah menjadi jauh lebih baik. Saudaraku, warga CC, jangan menyerah dengan keadaan saudara. Jangan menyerah dengan situasi hari ini. Saya mengajak saudara semua, ayo berjuang untuk mulai berkorban dan untuk mulai mau berubah. Saya akan bahas dua hal tentang excellent hari ini. Tentang mau berkorban dan mau berubah. Itu penting sekali. Karena tanpa saudara mau berkorban dan mau berubah, maka saudara nggak akan menjadi pribadi yang excellent. Dan hasil dari hidupmu juga tidak akan ada yang excellent. Please jangan nyerah hari ini saudara ya. Kalau mungkin kau melihat, aduh keadaanku kok nggak excellent ya. Keluarga, bisnis, karirku, pekerjaanku, semua kayaknya berantakan. Please jangan menyerah. Masih ada harapan, masih ada Tuhan. Dan kalau masih ada Tuhan, berarti masih ada pengharapan bagi saudara. Untuk kembali bangkit. Mungkin kau melewati lembah kekelaman di waktu-waktu yang kemarin. Oh penuh dengan air mata, kegagalan, rasanya kok hidup saya kok nggak ada yang baik sekali ya. Tapi Pak Pendeta berbicara mengenai excellent. Ayo mulai dari diri saudara. Saya berdoa agar Roh Kudus menerjemahkan ini di hati saudara. Roh Kudus menerangi hati saudara dan mulai berbicara kepada saudara. Mungkin ada beberapa hal yang harus saudara rubah. Dari cara saudara membangun keluarga saudara. Dari cara saudara memperlakukan istri saudara. Dari cara saudara memperlakukan suami saudara, anak-anak saudara. Dari cara saudara berbisnis dan bekerja. Mungkin ada yang harus diubah dan harus berubah. Bukan orang lain. Tapi mari mulai dari diri kita sendiri. Excellent harus dimulai dari dalam rumah. Minggu lalu saya bilang, holiness, kekudusan itu dimulai dari rumah. Nah, hari ini, excellent juga dimulai dari rumah. Sebelum kita mau bersinar terang jadi excellent di luar sana, di pelayanan, di karir, di bisnis, di komunitas di luar sana, mari mulai mau berubah dan berkorban dari dalam rumahmu dulu. Dari kepada orang-orang yang terdekat dengan saudara. Kalau engkau belum menikah hari ini, engkau punya orang tua, engkau punya keluarga di sekelilingmu. Tapi engkau sudah menikah hari ini, mulailah dari pasanganmu, dari istrimu, dari suamimu, dari anak-anakmu. Dapatkah mereka melihat sebuah perubahan dari hidupmu?
Dapatkah mereka merasakan bahwa Engkau benar-benar mau berkorban untuk mereka? Sudahkah kita, saya, berusaha menjadi pribadi yang excellent untuk bisa melihat anak-anak saya dan istri sebagai pribadi yang excellent? Pesan khusus saya buat saudara yang sudah menikah hari ini. Pasanganmu, suamimu, atau istrimu, atau engkau sudah punya anak hari ini, mereka adalah prioritas pertama untuk engkau bahagiakan hari ini. Mereka adalah orang-orang yang Tuhan beri dalam hidupmu. Kalau engkau sudah menikah hari ini, engkau punya anak hari ini, mari mulai dari situ dulu, jadi pribadi yang excellent. Mari mulai dari situ. Please, mari kita mulai dari rumah kita. Kekudusan dan excellent ini, mari kita mulai dari rumah. Dan kita akan lihat bagaimana hidup kita akan berdampak besar. Nama Tuhan dipermuliakan. Oh, mereka bisa lihat Yesus dalam hidup kita. Jadi pribadi yang excellent. Saya berdoa untuk kita mulai mau berubah ya. Saya doa supaya Roh Kudus terangi hati saudara. Mari bangkit berdiri sama-sama dengan saya. Mari pejamkan mata saudara. Izinkan Roh Kudus berbicara di hati saudara. Izinkan Roh Kudus menerangi hati saudara. Izinkan dia mulai berbicara kepada saudara. Mungkin ada hal-hal yang perlu kau ubah. Engkau sebagai seorang pekerja, businessman, pengusaha, engkau sebagai pelayan Tuhan, engkau sebagai kepala rumah tangga, sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, bahkan engkau sebagai anak. Izinkan Roh Kudus berbicara sama saudara. Untuk dia mulai terus berbicara kepada saudara. Terangi hati saudara. Khuriyala bahara barala bara. Khuriyarana barala basyididiyarana barala. Khuriyarana barala bara. Khuribinara bara bahara bara. Syaradala barana lama yasididi. Khuriyarana la barana lama yaranamu. Shididiyarana lama yaranama. Haleluya. Mari mulai dari diri kita, bukan dari pasangan kita. Mari mulai dari diri kita, bukan dari anak-anak kita. Bukan dari hidup orang lain, tapi dari kita. Seperti Bapa yang mau berkorban. Seperti Yesus yang mau dari yang tak terbatas, dia terbatas. Dia mau berubah. Mari hidup kita juga hari ini mau berubah. Mau mulai berkorban. Menjadi pribadi-pribadi yang excellent. Agar kita melihat keadaan di sekeliling kita menjadi excellent. Itu dimulai dari diri kita. Roh Kudus terangi setiap hati kami. Jamah dalam nama Yesus. Jamah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Berdoa biar kebenaran dan biar firman ini menjamah setiap hati kami. Mengubahkan keadaan kami dalam nama Yesus. Biar kebenaran-Mu Tuhan menerangi hati kami. Dan kami mau mulai berubah menjadi pribadi yang excellent. Berkati setiap suami yang mendengarkan berita firman ini. Setiap istri, setiap mama dan papa. Setiap orang tua, anak-anak, pengusaha, apapun kami hari ini. Baik pelajar, mahasiswa, dalam nama Yesus. Kami mau beri yang terbaik di hidup kami menjadi pribadi yang excellent. Melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Dalam nama Yesus, tolong kami semua. Berdoa setiap keluarga Engkau bahagia dalam nama Yesus. Hubunganmu terus dipulihkan dan diberkati Tuhan. Diberkati masa depan dan setiap doa harapanmu kepada Tuhan diberkati. Hubunganmu dengan suami, dengan istri, dan anak-anakmu dan orang tuamu diberkati Tuhan. Kebahagiaan, kasih sayang melimpah bagi hidupmu. Bisnis pekerjaanmu dibuat berhasil dalam nama Yesus Tuhan. Agar Tuhan dipermuliakan lewat hidupmu. Dan aku berdoa, bila engkau ada yang sakit saat ini di rumah masing-masing, mari letakkan tanganmu di bagian tubuhmu yang sakit. Dan aku berdoa dalam nama Yesus, kuasa bilur-bilur Yesus menyembuhkan setiap penyakit dalam nama Yesus. Pergumulanmu Tuhan jamah, ada jalan keluar, ada jalan yang Tuhan buka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, bisnismu bangkit kembali, omsetmu diberkati Tuhan. Tuhan buka jalan-jalan yang baru dalam nama Yesus. Diberkati keuanganmu. Engkau gak hanya diberkati, tapi menjadi berkat agar nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Juga bersyukur untuk beberapa waktu yang kami lewati. Kami beribadah secara online Tuhan. Terima kasih untuk banyak hal yang Tuhan kerjakan. Terima kasih
untuk jiwa-jiwa baru yang Tuhan bawa di rumah ini. Terima kasih, bersyukur mereka menjadi bagian dalam keluarga besar HCC. Kami bersyukur Tuhan. Dan terima kasih Tuhan untuk setiap persembahan jemaat-Mu, setiap perpuluhan yang mereka kembalikan di rumah Tuhan. Terima kasih untuk persembahan diakonia mereka. Terima kasih mereka terbeban untuk pembangunan rumah Tuhan. Bersyukur Tuhan untuk setiap janji-janji iman yang mereka berikan. Bersyukur untuk jemaat yang generous. Terima kasih buat jemaat yang murah hati, yang mereka mengasihi Tuhan dan mau berkorban. Terima kasih. Aku percaya setiap benih taburan mereka tidak pernah sia-sia. Tuhan berkati mereka dalam kelimpahan. Terima kasih Bapak, kami percaya sepanjang minggu ini kami diberkati Tuhan. Persiapan kami untuk minggu depan beribadah di gedung gereja ini dan tetap menjalankan ibadah online kami secara live streaming. Tuhan berkati semuanya. Tuhan campur tangan kami semua sehat. Tidak ada yang kena COVID dalam nama Yesus. Darah Yesus mengurapi kami. Setiap ibadah kami dalam perlindungan kuasa darah Yesus. Terima kasih Bapa. Kami angkat kedua tangan kami. Terima berkat dari Tuhan. Dalam nama Yesus, diberkati Tuhan setiap tangan yang diangkat saat ini. Tangan-Mu, tangan berkatnya Tuhan. Dalam segala hal yang Kau kerjakan dengan tangan-Mu, Tuhan membuatnya berhasil, sukses, diberkati. Tuhan akan buat jalan-Mu terus naik dan tidak turun. Kau menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Engkau dan keluarga-Mu bahagia, diberkati. Dalam berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Kami percaya dan kami terima dengan iman di dalam nama Yesus. Amin. Yes God. Kau perluas daerah kami Tuhan. Yes, haleluya. Haleluya. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku. Amin. Kami percaya daripada malapetaka. Amin. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Oh, amin, amin. Amin. Selamat hari Minggu, sampai ketemu minggu depan di gedung gereja, di My Home, dan juga tetap bertemu secara live streaming. Tuhan berkati kita semua. Shalom.